Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Saprida, guru SMPN 2 Air Asuh, beliau guru matematika. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi di sini ada pun tujuan kita lakukan supervisi agar mengetahui, mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kemudian tujuan pembelajaran kita melakukan pra-observasi ini Ibu lebih siap dan percaya diri terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan Ibu. Jadi di sini pada percakapan pra-observasi Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Pertama, mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Oke, baiklah Bu. Tujuan yang akan saya laksanakan ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu membandingkan dua buah pecahan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan dua buah pecahan atau lebih dengan benar. Baik Bu, ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Pertanyaan kedua, area pengembangan yang akan hendak Ibu capai pada proses pembelajaran. Pengembangan yang akan saya capai dalam proses pembelajaran adalah biasanya ada tiga. Yang pertama, sikap. Dalam sikap nanti saya akan mengamati pas di proses pembelajaran. Yang kedua, akan saya titik beratkan kepada pengetahuan, yaitu bagaimana siswa membandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan dua pecahan atau lebih. Di mana di sini nanti saya akan menggunakan beberapa metode, yaitu akan berdiskusi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di sini nanti anak dituntut untuk lebih pendekatannya merupakan pendekatan saintifik. Di dalam pengetahuan nanti akan saya berikan soal sebagai penilaian, dan di dalam keterampilan juga akan memberi tugas atau produk atau proyek. Baik Bu, berarti ada tiga Ibu yang akan dinilai, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi di sini strategi apa yang Ibu akan siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Strategi yang saya gunakan nanti adalah model pembelajaran discovery learning, di mana discovery learning ini anak dibentuk dalam bentuk diskusi beberapa kelompok nanti. Di dalam kelompok itu anak mempunyai kemampuan yang heterogen, dan pendekatannya adalah saintifik. Metodenya adalah nanti diskusi kelompok. Saya menggunakan Infocus sebagai medianya. Saya akan menggunakan alat peraga berupa karton. Ibu, bagus ya Bu ya, karton yang digunakan, kemudian nanti Ibu akan menggunakan Infocus ya Bu, kemudian model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery Bu ya. Jadi kira-kira kapan Bu akan melakukan proses pembelajaran itu? Insya Allah saya akan melakukan proses pembelajaran ini minggu depan, pas kebetulan ada jam pelajaran matematika. Baik Bu, berarti minggu depan pas hari Rabu ya Bu ya? Iya. Di Rabu kita akan melakukan proses supervisi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang pertama, untuk sebelum kita mengajar, kita harus menyiapkan dulu RPP. Setelah RPP, alat peraga apa yang kita gunakan, terus metode apa yang kita gunakan. Ibu, dari percakapan hari ini Ibu bisa mendapatkan solusi ataupun mendapatkan ada titik cerah dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ibu di situ Ibu akan lebih memahami tujuan pembelajaran yang dicapai, kemudian area pengembangan dan strategi yang Ibu lakukan. Semoga pada proses belajar nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ya Bu. Dan terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Saprida SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi. Pagi. Kabarnya hari ini sehat? Sehat. Oke, mari kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Silakan Iqbal, pimpin doanya. Wah, mulai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Coba lihat kawan. Bila. Oh, tidak masuk ya. Oke. Kita akan mempelajari tentang membandingkan dua pecahan. Tapi sebelum kita masuk materi ini, siapa yang mau mengasih contoh sebuah pecahan? Coba. Iya, minta 3/3 atau 9/1 itu ya. Ya, kita sini. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya ada dua. Yang pertama, kalian nanti bisa membandingkan dua buah pecahan. Yang kedua, kalian mampu memahami operasi penjumlahan dan pengulangan dua buah pecahan atau lebih. Adapun manfaat pembelajaran hari ini adalah kalian nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertama membandingkan pecahan, yang kedua yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengulangan. Nah, adapun penilaian ibu hari ini adalah seperti biasa. Yang pertama penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap, ibu akan observasi nanti. Ibu akan melihat kalian dalam pembelajaran itu ada tanggung jawabkah, sopan santunkah, ya. Yang kedua, untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, ibu akan memberi soal dan tugas. Lanjut, sebagai literasi, kalian buka halaman 57. Ayo. Bacanya. Sekarang, lihat di depan gambar itu, simbolnya, yaitu di situ ada gambar lingkaran ya. Nah, di situ ada lingkaran. Yang pertama lingkarannya dibagi 3. Nah, itu bagi 3. Yang kedua dibagi 4. Ini sebuah lingkaran. Kita anggap ini pizza atau ulang tahun ya. Lingkaran ini nanti kita bagi 4 kali 3. Langsung bagi 3 ini. Ya. Langsung bagi 4. Setelah bagi 4 di sini. Sekarang ini sama media.
Tuh. Kotaknya berapa nih? 7. Yang di atas berapa? 3. Berarti pecahannya 3 per 7. Oke. Diskusinya selesai. Berarti silakan nomor 1 untuk maju ke depan. Membahas hasil diskusi. Angkat mejanya. Angkat mejanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjumlahkan dan menggunakan dua pecahan, menyebut harus pertama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Berarti pembelajaran kita hari ini selesai. Jika ada salah, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nureti, calon guru penggerak Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Safrida SPD. Beliau adalah guru matematika SMP 2 Rasul, dan Ibu Masita SHG. Beliau adalah kepala sekolah SMPN 2 Rasul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Kemarin saya sudah melakukan proses supervisi yang Ibu laksanakan di kelas ya Bu. Jadi di sini tujuan dari proses supervisi untuk mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Pertama, bagaimana perasaan Ibu saat dilakukan supervisi? Alhamdulillah, pada saat supervisi saya sangat senang sekali, semangat, karena kita tahu nanti mana kelemahan dan mana kelebihan. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah ya Bu, perasaan Ibu sangat senang ya Bu ya. Jadi di sini Ibu bisa ceritakan kembali yang telah Ibu lakukan. Menurut, karena dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan model discovery learning, saya mengikuti SINTA discovery learning. Itu yang pertama, saya kasih dulu stimulus. Yang kedua, dikasih masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah data. Yang kelima, komunikasikan, yaitu menampilkan hasil diskusi anak. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi yang Ibu laksanakan adalah model pembelajaran discovery ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang tidak Ibu capai? Dalam area pengembangan, saya akan memusatkan pada 3 aspek. Yang pertama yaitu pada sikap. Nah, adapun dalam sikap ini, saya observasi langsung, yaitu mengamati dalam proses pembelajaran. Bagaimana anak bertanggung jawab, percaya diri, teliti. Yang kedua, pada pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan ini, saya mengukur nanti dengan memberi anak soal berupa latihan atau PR. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan nanti saya mengasih anak tugas berupa proyek. Baik Bu, di sini ada 3 area pengembangan yang tidak dicapai: keterampilan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bagaimana tingkat keberhasilan menurut Ibu? Alhamdulillah berhasil, cuma ada beberapa kendala, yaitu percaya diri untuk tampil menyampaikan hasil diskusi. Ya, Bu. Di sini berarti permasalahan Ibu yaitu dalam meningkatkan rasa percaya diri anak ya Bu ya. Jadi anak masih kurang percaya diri untuk maju presentasi setelah melakukan proses diskusi. Jadi di sini kira-kira apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak? Agar anak menimbulkan rasa percaya diri, berarti saya berusaha melakukan sesuatu, yaitu berupa anak disuruh bergantian atau pembiasaan ke depan. Misalnya hari ini si A, besok si B. Jadi dengan terbiasa, otomatis anak akan menimbulkan rasa percaya diri. Jadi di sini Ibu nantinya akan meminta siswa untuk maju satu persatu dengan melakukan proses pembiasaan ya Bu. Jadi dari langkah yang Ibu lakukan untuk meningkatkan percaya diri ini, rencana yang pertama itu akan Ibu lakukan nanti seperti apa? Saya melibatkan kawan-kawan, bekerja sama dengan kawan-kawan, yaitu guru-guru atau kepala sekolah. Berarti di sini Ibu nanti akan melibatkan guru-guru dan kepala sekolah untuk bersama-sama menjalankan strategi yang telah Ibu lakukan ya Bu ya. Dan kira-kira kapan akan Ibu lakukan strategi tersebut? Karena semester ini udah selesai kita pas, berarti insya Allah semester depan saya akan melakukan strategi tersebut. Baik Bu, yang sudah saya ajukan ya Bu ya. Jadi di sini
Kira-kira dari percakapan yang telah kita lakukan, apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang pertama, dalam proses pembelajaran itu anak harus berubah. Pertama, dari tidak percaya diri jadi percaya diri, dari tidak teliti jadi teliti. Yang kedua, dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, anak harus berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, terus agar anak berubah itu kita perlu strategi. Yang pertama, saya melakukan pembiasaan terhadap anak, dan saya sebagai guru akan melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Bapak Ibu, itu yang dapat Ibu lakukan setelah kita melakukan pembicaraan ini. Berarti setelah ini Ibu akan melaksanakan strategi yang Ibu ingin lakukan, Ibu. Saya simpan balik dari Ibu kepala sekolah. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan dari percakapan Bu Nur tidak di juga tadi saya menjelaskan proses coaching yang dilakukan sudah mengikuti alur kita, ada pengembangan Alia, 3 pengembangan yang dilakukan, sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada identifikasi masalah melalui penekanan sudah melakukan bisa tidak. Kemudian ada rencana aksinya dan melalui bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan ditanyakan sebagai bisa tidak untuk melakukan langkah-langkah atau beta selanjutnya. Kemudian proses coachingnya berjalan dengan baik, bagus sekali, sesuai dengan alur kita. Nah, terima kasih Ibu atas umpan balik yang telah diberikan. Demikianlah percakapan pasca observasi antara saya Nurhayati, Ibu Safida, dan Ibu Masita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.